Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah beserta keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ada perbedaan pendapat dan ada perpecahan. Itu dua hal yang harus kita bedakan. Berbeda pendapat adalah ketika kita tidak sama dalam mengambil kesimpulan. Kita sepakat menjadikan Quran dan Sunnah sebagai rujukan kita dalam beragama, tetapi kadang-kadang cara mengambil kesimpulannya itu yang tidak sama. Tapi kita sepakat dalam sama-sama menggunakan Quran dan Sunnah. Adapun berpecah belah itu satu hal yang lain lagi. Bermusuhan, ya, saling mencaci, saling menjelekkan, saling mengklaim kebenaran, saling tuduh kalian itu tidak mengerti dan seterusnya, itu adalah hal yang berbeda lagi. Makanya kita harus punya pemahaman pada dua istilah yang berbeda. Yang satu ikhtilaf, yang satu iftiraq. Ikhtilaf itu beda pendapat. Beda pendapat. Kalau yang satu lagi iftiraq, berpecah belah. Memang biasanya berpecah belah itu awalnya dari beda pendapat. Tapi sebenarnya yang lebih sering orang berpecah belah itu bukan beda pendapat awalnya, tapi beda pendapatan, gitu ya. Karena pendapatannya beda, gitu ya. Gedean dia daripada gua, ribut. Gitu kan biasa. Jadi kita harus bedakan mana yang namanya ikhtilaf, mana yang namanya iftiraq, pecah belah. Ikhtilaf dalam kondisi tertentu bukan hanya boleh, malah wajib gitu. Bukan hanya boleh, malah wajib. Tapi dengan syarat ya, ada ketentuan ikhtilaf yang diperbolehkan, ada juga yang tidak. Nah, tetapi kalau iftiraq, berpecah belah, semuanya udah nggak boleh. Namanya berpecah belah itu dari awal sudah tidak boleh. Nah, kita akan memulai dari yang ikhtilaf. Begini, ada yang pernah dengar qari baca Al-Quran dengan qiraat yang berbeda-beda. Misalnya, dia membaca surat Wadduha. Bacanya bukan Wadduha, Wadduha. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Pernah dengar enggak? Pernah? Baru tumben sekarang ya. Itu kalau kita yang enggak pernah belajar ilmu qiraat ya, tiba-tiba imam masjid baca Wadduha, bawaannya pengen nimpukin aja tuh imam gitu. Bener-bener nih imam, Quran lo itu bakal main, katanya begitu. Padahal sebenarnya itu adalah qiraat. Qiraat itu maksudnya apa? Dia belajar Al-Quran dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, terus sampai kepada Rasulullah. Dulu Nabi ngajarkannya tuh Wadduha. Lah, bukannya yang bener Wadduha, yang Wadduha bener, yang Wadduha bener. Dua-duanya dari Rasulullah. Kalau mau disalahin, salahin Rasulullah. Kenapa ngajarinnya dua beda-beda? Ternyata ini ada ceritanya. Ada satu kaum di masa Nabi, kan orang Arab itu bangsanya Arab, tapi sukunya beda-beda, qabilahnya beda-beda. Nah, masing-masing suku, masing-masing qabilah itu punya lahjah, punya cara ngomong yang beda. Ya, taruhlah orang Betawi. Jangan dianggap orang Betawi itu bahasanya satu, bahasanya beda-beda. Saya ini Betawi daerah Kuningan, Setiabudi. Itu kalau ngomong di sono gitu. Agak sedikit ke barat, Tenabang, udah nggak ngomong di sono, di sane gitu. Saya bilang bukan di sane, di sono. Iya di sane, sono, sane. Padahal itu juga artinya, cuman lahjah kita tuh berbeda gitu. Ya kan? Nah, kalau yang nyangono no biluk, nah itu orang Betawi pinggiran gitu. Itu udah lain lagi ya. Betawi pinggiran, Bokir, Nasir itu ya, segala mandra itu Betawi
rada coret dikit gitu, udah minggir. Betawi juga sih, tapi kobilahnya udah berbeda. Nah, Arab di masa Nabi begitu juga. Kalau Nabi sih kobilahnya kan jelas ya, Quraisy, ya kan, Bani Hashim. Nah, maka Quran itu kebanyakan memang turun dengan lahjah Quraisy. Tapi ada juga bangsa-bangsa Arab yang di sekitarnya itu yang lahjahnya nggak kayak Quraisy tadi. Dia nggak bisa bilang wadduha, wadduha. Ketika Nabi ajarkan mereka, ikuti saya, wadduha. Mereka kompak bareng, wadduha. Bukan wadduha, wadduha, wadduha. Gitu. Ha, he. Pusing lah gitu ya. Akhirnya Nabi bilang sama Jibril, udah saya ajarin wadduha, dia masih wadduha juga gitu loh. Jibril rapor kepada Allah. Besoknya turun lagi ayat itu juga, tapi dengan cara baca kaum itu, wadduha. Disampaikan kepada Nabi oleh Jibril, suruh ajarin mereka baca wadduha. Nabi ajarin, ikuti saya, wadduha. Mereka bilang apa? Dari kemarin kita juga udah bilang wadduha. Gitu. Ini berarti apa? Sangat dimungkinkan sumber agama kita itu berbeda. Maksudnya dari sumbernya memang ilmunya sudah berbeda. Dari Rasulullahnya itu sudah berbeda. Itu sangat dimungkinkan. Jadi jangan berpikir bahwa Islam itu cuma satu warnanya. Enggak. Nabi sendiri kalau sholat, tadi kan dibilang ya, ada yang tangannya di sini, bahkan ada juga yang di sini, gitu ya. Malah ada juga yang lurus, gitu. Saya tanya, yang benar yang mana? Nah, yang benar tuh yang di sini, Pak. Dan yang di sini. Dan yang di sini dan juga yang lurus. Karena semuanya dikerjakan oleh Nabi. Gitu loh. Ya kan? Tinggal masalahnya kita dapat hadisnya yang mana. Sebab kan Nabi bilang, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Kalian itu sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Nabi pernah sholat tangannya di dada. Ada sahabat lihat, tuh kan tangannya di dada. Terus dia riwayatin, muridnya denger, dicatat itu hadis kan, diriwayatkan lagi ke bawah. Yang denger hadis itu doang bilang yang benar di dada. Tapi suatu hari Nabi sholat tangannya nggak di dada, di bawah dada, di atas perut, begini. Ada sahabat yang lain lihat, oh tangannya di situ ya. Dia riwayatkan kepada muridnya. Muridnya kepada muridnya, mereka taunya sholat tangannya di sini. Ada lagi nanti sahabat yang lain melihat Nabi taruh di sini dan sebagainya. Itu mah nggak penting-penting amat, lempeng aja. Gitu. Ada juga. Nah, kalau kita yang nggak belajar agama kecuali hanya secuil sepotong, satu guru satu sanad doang, nggak punya ilmu yang lain, nggak baca hadis yang lain, nggak buka kitab yang lain, wajar kita taunya cuma itu. Ini mirip dengan 3 orang buta berantem memperdebatkan bentuknya gajah tuh kayak gimana. Dia berantem tuh, ya kan? Akhirnya mereka sepakat, kita buktikan. Ayo. Dia keragunan bertiga, ya. Masuk kandang gajah, masing-masing megang. Karena gajahnya gede, yang satu megang gadingnya doang. Dia bilang, tuh kan saya bilang juga apa? Yang namanya gajah itu dari dulu, dari zaman nenek moyangnya udah lancip. Gitu. Gajah itu keras, lancip, gitu. Rupanya dia pegang gadingnya. Yang satu nggak bisa, gajah itu lebar kayak kipas. Dia pegang kupingnya. Yang satu lagi bilang gajah itu bulat panjang melilit-lilit. Dia pegang belalainya. Itu sampai pulang lagi dari Ragunan masih berantem juga tuh bertiga. Gitu. Kenapa? Orang pada buta. Coba melek matanya. Oh gitu gajah. Berarti ada gadingnya lancip ya. Ada kupingnya kayak kipas, ada belalainya dan sebagainya. Kalau dia melihat secara keseluruhan, nggak ada masalah. Cuman karena dia nggak bisa melihat secara keseluruhan, cuma bisa ngeraba sambil merem, jadinya kayak gitu. Nah jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholatnya itu ahyanan, kadang-kadang begini, ahyanan, kadang-kadang begitu, ya kan? Kadang-kadang juga hadis itu udah sahih, semua sepakat hadisnya sahih,
cuma memahaminya berbeda. Nih, saya kasih contoh nih. Ada hadis yang semua ulama sepakat itu sahih. Kana Rasulullah yuharriku isbi'ahu. Rasulullah itu menggerakkan jarinya ketika beliau tasyahud, tahiyat. Yuharriku, menggerakkan. Semua sepakat menggerakkan. Tapi interpretasi yang namanya menggerakkan ternyata beda-beda. Ada yang bilang menggerakkan itu bergerak tapi sekali doang. Asyhadu alla ilaha illallah. Gitu. Ini kan bergerak nih, dari ngepel begini sampai nunjuk itu kan bergerak gitu. Ada juga yang menginterpretasikan enggak, bergeraknya enggak cuma sekali, tapi beberapa kali, setiap kali menyebut nama Allah. Jadi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah gitu ya. Tarik lagi gitu. Nanti asyhadu alla ilaha illallah, tarik lagi. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tarik lagi. Gitu. Ada juga yang mengartikan bergerak itu terus-terusan. Maksudnya dari awal at-tahiyat sampai salam itu bergerak terus. Cuma mereka yang memahami yang terakhir ini, yang bergerak terus, ternyata di dalamnya masih beda-beda juga. Pecah-pecah lagi faksinya. Ya. Ada yang bergeraknya itu atas bawah, ya. Tahiyatul mubarakatus sholawatut gitu ya. Ada juga yang kanan kiri. Ada atas bawah, ada kanan kiri. Nah, ada yang ingin menggabungkan antara keduanya. Kenapa? Bisa jadi yang benar atas bawah, bisa jadi kanan kiri. Daripada salah, mendingan dua-duanya di mix, muter jadinya begini. Gitu kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah gitu kan? Ada itu, gitu. Cuman yang saya belum pernah lihat tafsir yang satu lagi. Dia gerak-gerak juga, tapi dibalik. Asyhadu an la ilaha illallah. Pernah lihat nggak kayak gini? Lura ya, emang nggak ada sih. Untung pakai telunjuk. Kalau pakai jari tengah kan jadi kacau itu. Nah, yang atas bawah ya, itu pun masih pecah-pecah lagi. Ada yang gerakan atas bawahnya itu slow, pelan. At-tahiyatul mubarak, gigi 1 gitu ya. Ada yang gigi 2 agak kenceng. Ada gigi 3 kenceng banget, baru awal udah begini. Kita yang samping udah sebel aja. Bikin nggak konsen, tahu nggak? Wah gitu. Begitu juga dalam masalah merapatkan soft. Itu ada hadis ya yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadisnya sahih Bukhari. Anas itu meriwayatkan begini, saya suatu hari sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW jadi makmum. Ketika Nabi memulai sholat itu, beliau menghadap kepada kami dan mengatakan, ya, rapatkan dan luruskan saf kalian, ya, istau wa'tadilu watarassu, dan saling nempellah kalian, gitu. Itu kata Nabi. Sesudah itu kata Anas, saya melihat ada satu orang di antara kami yang menempelkan lututnya dengan lutut temannya dan menempelkan mata kakinya dengan mata kaki temannya. Itu kata Anas bin Malik. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Tapi ketika menarik kesimpulannya, nanti para ulama berbeda. Apakah menempelkan lutut dengan lutut dan mata kaki dengan mata kaki itu menjadi suatu syarat sahnya sholat? Itu satu ya. Ataukah itu sunnah saja? Yang kedua, apakah nempelnya itu harus terus-menerus dari awal Allahu Akbar sampai salam? Itu yang kedua perbedaan pendapatnya. Dan yang terakhir adalah apakah seandainya orang sholat lalu dipisahkan dengan tiang, gitu ya? Itu yang sebelah sono safnya jadi terputus dan tidak sah sholatnya.
Nah, hadisnya itu semua sepakat sahih. Tapi ketika narik kesimpulannya itu berbeda-beda. Ya. Katakanlah misalnya Nasiruddin Al-Albani tegas mengatakan bahwa hukumnya wajib nempel lutut dengan lutut kanan kiri dan mata kaki dengan mata kaki. Gitu. Nah, murid-muridnya Albani itu selalu kalau sholat pasti begitu. Ya. Nah, yang bukan muridnya karena nggak merasa wajib, risih juga. Mata kaki saya ditempelin, udah saya tarik masih ditekan lagi, saya tarik lama-lama gue injek juga nih orang nih gitu. Ada kan kayak gitu. Nah, sementara ulama yang lain katakanlah misalnya Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam menafsirkan hadis ini, hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik dari Sahih Bukhari ini, beliau mengatakan bahwa sebenarnya itu bukanlah sebuah keharusan yang harus dijalankan dari awal sampai akhir. Tapi maksudnya adalah sahabat Nabi tadi itu dia ingin meluruskan safnya, maka dia ukur, ditempelin kakinya dengan kaki kanan saudaranya yang di kanan, kaki kirinya dengan yang kiri untuk merapatkan dan meluruskan. Tetapi setelah berjalan sholatnya tidak harus nempel terus. Itu Syekh Shalih Al-Utsaimin sebagai mufti kerajaan Saudi Arabia. Yang tadi yang bilang wajib nempel siapa? Albani. Utsaimin bilang nggak wajib nempel. Nah, itu kan khilafiyah, itu kan perbedaan pendapat. Hadisnya sama, satu, sepakat, sahih. Tapi narik kesimpulannya bisa berbeda-beda. Dan begitulah, karena memang yang namanya ulama, mereka berhak dan punya kompetensi untuk berijtihad mengambil kesimpulan hukum. Nah, yang tidak boleh tuh kita, gitu loh. Kita bukan ulama, bukan fuqaha, bukan mujtahid, nggak bisa bahasa Arab, gitu ya. Nggak ngerti tafsir, nggak ngerti qawaid fiqhiyah, nggak ngerti usul fiqh, nggak tahu ilmu fikih. Ya kan, nggak ngerti sastra Arab dan seterusnya. Tiba-tiba kita merasa bahwa kita ini berhak mengeluarkan fatwa, gitu. Dan lebih parah lagi, yang paling benar itu fatwa saya dan fatwa ulama itu salah semua. Karena saya dengan ulama itu satu level, gitu. Wah, ini yang kacau. Padahal ilmunya cuma dapat dari Google, gitu. Dapat dari Google, ya. Searching di Google, wah, copy paste, wah kayaknya ini yang benar nih. Udah kemana-mana bilang yang benar ini, yang lain salah, yang lain masuk neraka dan sebagainya. Kayaknya sorga itu kuncinya ada sama dia doang itu. Orang lain mau masuk nggak bisa, harus minta kunci sama dia. Kesannya jadi seperti itu. Nah, jamaah hadirin ikhwati fillah rahimakumullah. Inilah yang sering menjadi kendala. Sebenarnya kalau para ulamanya itu kalau berbeda pendapat itu cakep. Nih saya kasih contoh. Masjid Agung Al-Azhar ini menjadi saksi. Dulu di masjid ini ada ulama besar Indonesia. Siapa? Profesor Dr. Buya Hamka. Buya Hamka kita tahu beliau punya pendapat yang kurang lebihnya tidak sama dengan pendapat mazhab Asy-Syafi'i, khususnya dalam masalah sholat Jumat. Azannya menurut beliau yang lebih, menurut beliau yang beliau pilih ya, itu cukup 1 kali saja, tidak 2 kali. Tapi di masa itu orang-orang Betawi itu punya juga ulama selain Profesor Buya Hamka, Kiai Haji Abdullah Syafi'i yang punya pesantren perguruan Islam Asy-Syafi'iyah. Namanya Abdullah Syafi'i, pesantrennya Asy-Syafi'iyah, mazhabnya Syafi'i pangkat 3. Di dalam mazhab Syafi'i memang pilihannya itu bukan sekali kalau azan, tapi 2 kali, mengacu kepada yang dilakukan oleh para sahabat di masa Khalifah Utsman ibn Affan.
2 kali gitu loh. Nah ceritanya begini, kalau Buya Hamka sekali azannya, kalau ke Abdullah Syafi'i 2 kali. Suatu hari di hari Jumat pagi, Kiai Haji Abdullah Syafi'i bertandang ke masjid ini, bertemu dengan Buya Hamka. Yang satu ulama, yang satu juga ulama, tapi mazhabnya beda. Ketika datang dimuliakan beliau Abdullah Syafi'i. Bahkan yang menarik, Profesor Dr. Buya Hamka itu meminta kepada Abdullah Syafi'i untuk khutbah Jumat. Khutbah Jumat di masjid yang azannya cuma sekali. Kan berbeda tuh dengan yang diyakini oleh Kiai Abdullah Syafi'i. Tapi kata Buya Hamka, khusus untuk Jumat ini, karena Tuan Guru yang khutbah, masjid ini kita 2 kalikan azannya, ihtiraman, untuk menghormati Anda. Jadi 2 kali Pak gitu. Itu masjid ini jadi saksi sejarah. Kalau yang berbeda pendapat tuh ulama, ilmunya luas, baca hadisnya bukan cuma Sahih Bukhari, Sahih Muslim terjemahan, enggak gitu loh ya. Saya mau tanya, kalau Quran jumlah ayatnya berapa? Ada yang tahu? Kira-kira? Ya 6 ribuan ya. Sekarang saya tanya, kalau hadis tuh jumlahnya ada berapa? Kira-kira deh. Kira-kira. Ada nggak kira-kira 100 ribu? Kurang? 200? Ada nggak kira-kira? Hah? Jumlah hadis Sahih Bukhari Pak, Sahih Bukhari itu hadisnya cuma 7.000. Itu pun terulang-ulang, satu hadis di bab ini nongol, di bab lain nongol, di bab lain nongol lagi. Kalau kita pers, nggak usah diulang-ulang, tinggal 4.000 Sahih Bukhari. Kurang lebihnya Sahih Muslim ya segituan juga lah, gitu. 4.000, gitu loh. Sekarang saya tanya, di luar hadis Sahih Bukhari masih ada hadis yang lain nggak? Ada hadis Sahih juga nggak? Saya tanya berapa banyak jumlah hadis? Tadi Sahih Bukhari saya kasih clue tuh, 4.000 kalau nggak diulang, 7.000 kalau diulang-ulang. Kira-kira hadis yang bertebaran itu ada berapa totalnya? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, seorang tidak boleh menjadi mujtahid, belum cukup syaratnya kalau belum menghafal 500.000 hadis matan dan sanadnya. Berapa? 500.000 hadis matannya dan sanadnya. Sekarang saya tanya, 500.000 hadis itu kita nyarinya di mana? Di buku terjemahan? Kagak ada gitu. Ya. Itu bukan ada di buku, itu ngaji kepada ahli hadis. Makanya Imam Bukhari itu gurunya di mana-mana, banyak. Beliau menghabiskan puluhan tahun dari hidupnya untuk berkelana keliling dunia Islam untuk mengaji hadis. Gitu. Kita nggak pernah ngaji hadis, nggak hafal 1 biji aja nggak hafal. Tiba-tiba merasa menjadi mufti kabir yang paling besar. Yang lain salah semua, yang benar gua doang. Gitu. Padahal bahasa Arab nggak bisa. Gitu. Disodorin kitab kuning, baca. Ini salah cetak ya Ustaz, salah cetak lagi, lu kagak bisa baca bahasa Arab, salah cetak gitu. Ini yang jadi masalah di tengah masyarakat kita gitu ya. Semangat keislaman tinggi tapi ilmu kurang. Nah oleh karena itu kalau yang berbeda pendapat yang model beginian memang jadi seru, jadi rame gitu ya kan. Orang nggak punya ilmu dia berantem aja begitu, kita malah dengerinnya ketawa aja. Tapi kalau yang berbeda pendapat itu ulama, ya itu cakep jadinya. Gitu. Ini masih Buya Hamka juga nih. Kita doakan arwah beliau semoga diluaskan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah dengan ilmu-ilmunya yang luar biasa. Saya tanya, udah ada yang pernah baca tafsir Al-Azharnya beliau? Jilid 1 sampai jilid 30? Belum ya? Baca. Gini, dulu orang kalau pergi haji dari Indonesia ke Saudi Arabia, zaman segitu belum ada pesawat terbang, naik kapal laut. Ya,
Berminggu-minggu itu, bisa 2 minggu tuh naik kapal laut itu. Nah, beliau pernah mimpin jamaah haji juga di kapal laut. Tapi jamaahnya kebelah dua. Ada yang Muhammadiyah kalau subuh tidak kunut, ada yang NU kalau subuh kunut. Tapi kalau mereka sholat subuh, pastinya sholat subuhnya bareng. Nggak mungkin bikin 2 gelombang itu nggak, ya bareng gitu loh. Tinggal masalahnya ini sholat subuh di kapal laut ini mau pakai kunut apa enggak. Kalau dibikin pemilu coblosan gitu ya, siapa yang menang suaranya kan nggak seru ya. Masa kunut nggak kunut pakai pemilu. Jadi akhirnya begini, kebetulan di situ ada tokoh NU juga, sudah almarhum sekarang, Bapak Kiai Haji Idham Khalid, rumahnya di Cipete situ. Ya. Beliau tuh ketua PBNU paling lama dalam sejarah. Nah, bersama dengan beliau Buya Hamka juga ikut. Jadi beliau berdua nih ulama dua-duanya ya, bikin kesepakatan. Hari ini saya yang imam subuh, besok antum yang imam, besoknya lagi saya, besoknya antum. Kalau pas Buya Hamka yang imam nggak pakai kunut. Tapi kalau pas Kiai Idham Khalid pakai kunut. Terjemahannya bingung dong. Enggak. Kita didik sekalian. Jadi kalau yang imamnya nggak baca kunut ya, terus makmumnya sebagian kan pengen kunut, itu i'tidalnya dilamain. Samiallahu liman hamidah, apa? Rabbana lakal hamdu dan seterusnya gitu kan. Nah, doanya itu dipanjangin, sementara makmumnya yang pada mau kunut bisa kunut gitu. Itu Buya Hamka. Kitabnya tuh bertumpuk-tumpuk gitu, ya kan? Karena ilmunya luas. Jadi dia kasih kesempatan. Nggak kayak kita. Kalau kita nih, kita tidak kunut, ya disuruh jadi imam. Kebenaran, gua cepetin sekalian biar pada nggak bisa kunut. Salah sih lu pada ahli bid'ah. Kan begitu ngomongnya. Ya kan? Tapi beliau tuh nggak begitu. Ilmunya luas. Jadi beliau juga tahu bahwa ternyata di dalam mazhab Syafi'i hadis tentang kunut subuh itu ada gitu. Karena Rasulullah lam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi salatil fajri hatta faraqad dunya. Yang kalau kita pelajari dalam ilmu hadis, ternyata hadis itu sahih juga. Setidaknya Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya ya As-Sunan Al-Kubra, beliau mengatakan seluruh perawinya itu sahih, sehat. Dan riwayatnya muttasil sampai kepada Rasulullah. Setidak-tidaknya itulah yang diyakini oleh Al-Imam Syafi'i dan murid-muridnya. Tentu imam yang lain tidak mengakui. Misalnya Imam Abu Hanifah tidak mengakui adanya hadis itu, sehingga resminya dalam mazhab Hanafi kunut pada sholat subuh itu tidak ada dalilnya, alias bid'ah gitu. Alias bid'ah gitu kan. Tapi Buya Hamka tuh baca semua itu. Tahu beliau, oh itu pendapat itu dalilnya ini, oh pendapat itu dalilnya ini. Luar biasa, sehingga ketika melihat ada masyarakat yang ada yang kunut, ada yang tidak, beliau kasih kesempatan gitu. Nah, kalau nanti giliran yang imamnya yang baca kunut, lalu makmum sebagian gak mau kunut, gampang. Ketika imamnya baca Allahumma hdina fiman hadait, ini yang NU jawab amin, kan begitu. Yang tidak NU, yang tidak kunut, diam aja. Diam aja, tidak, tapi tetap berdiri ya, jangan sujud duluan, nggak bisa. Lu pakai kunut segala, udah dah, ntar ketemu aja sambil sujud, jadi nggak bisa, itu malah batal jadinya. Nah, di situ letak apanya, kearifan orang yang kalau ilmunya udah mumpuni itu jadi arif gitu, jadi asik gitu, dapatnya itu enak melihatnya. Ya makmumnya alhamdulillah, yang tidak kunut ya diam gitu, nggak ada satupun ada yang misalnya ngeledek ngelawan gitu. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Dia kan nggak kunut bilang tidak amin, tidak amin. Enggak gitu. Karena masing-masing berguru kepada ulama yang memang ilmunya mumpuni. Jadi hasilnya pun kalaupun perbedaan itu terjadi, tidak harus saling mengejek, tidak harus saling mencaci, justru saling menghargai. Dan itulah yang dulu dilakukan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ketika beliau datang berkunjung ke Kufah, ke negeri yang mayoritas penduduknya itu bermazhab Hanafi. Beliau datang ke masjid yang di situ dulu Imam Abu Hanifah semasa hidupnya mengajar.
Ketika beliau datang, beliau bertemu dengan murid-muridnya karena Abu Hanifah nggak ketemu dengan Imam Syafi'i. Ketika Abu Hanifah wafat di tahun 150 Hijriah, Al-Imam Syafi'i baru lahir di tahun itu. Jadi nggak ketemu. Tapi Imam Syafi'i ketemu dengan murid-muridnya di masjid di mana Abu Hanifah ngajar. Kebetulan, ya, waktu itu Al-Imam Syafi'i terkenal sebagai lawan dari mazhab Hanafi. Karena itu tadi salah satunya kunut itu. Semua hadirin, semua yang ada di masjid itu semua jamaahnya Imam Abu Hanifah yang sepakat mengatakan kunut itu bid'ah. Datang Imam Syafi'i yang pendapatnya kunut subuh itu sunnah muakkadah. Kalau ditinggalkan sengaja tidak sengaja ada disunnahkan untuk sujud sahwi. Nah, kalau itu terjadi hari ini, Pak, kira-kira kalau Imam Syafi'i datang ke masjid yang semuanya bilang kunut itu bid'ah, kita timpukin nggak tuh kira-kira? Wah, ini pengacau datang nih, kan begitu kan? Mau bikin rusuh nih gitu. Tapi enggak, di zaman itu enggak begitu. Ketika Imam Syafi'i datang ke masjid itu, semua murid Abu Hanifah mencium tangannya. Ini ulama besar. Walaupun beda mazhab, tapi kita tunduk, nggak ada yang berani angkat muka di depan Al-Imam Syafi'i. Kenapa? Karena ketinggian ilmunya. Wah, kita mah nggak level kalau sama Imam Syafi'i. Begitu masuk waktu subuh, nggak ada yang berani jadi imam. Nggak ada yang berani jadi imam. Kenapa? Karena ada ulama besar di tengah kita, Al-Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, nggak usah, kalian aja yang jadi imam. Nggak begitu. Nggak ada yang berani di sini ngejabanin Al-Imam Syafi'i. Jadi semua sepakat minta Imam Syafi'i yang jadi imam, mengimami sholat subuh di masjid yang membid'ahkan kunut. Imamnya meyakini kunut itu adalah sunnah muakkadah. Kalau antum jadi Imam Syafi'i saat itu yang membela kunut, kira-kira antum kunut apa enggak? Kunut. Salah sendiri kenapa gua disuruh jadi imam, gua kunut aja sekalian, kan begitu. Ternyata enggak. Imam Syafi'i tidak kunut saat itu. Dan itu bikin geger juga. Pimpinan tertingginya yang mengatakan kunut itu sunnah, ternyata dia tidak kunut hari ini. Ini sholatnya politis apa bagaimana nih? Ternyata Al-Imam Syafi'i menjelaskan, kunut sholat subuh itu dalam mazhab Syafi'i bukan wajib, bukan fardu, sunnah. Dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Tapi saya sedang sholat di masjid yang mulia ini, yang dulu dimakmurkan oleh Imam Abu Hanifah, guru kalian yang luar biasa ilmunya. Saya ini dengan beliau cucu murid. Nah, gitu. Bagaimana mungkin saya tidak menghormati mazhab beliau? Saya harus menghormati mazhabnya. Saya menghargai pendapatnya. Tidak ada kunut pada sholat subuh, maka beliau memimpin sholat subuh itu bukan karena politis, tapi karena sangat menghargai keilmuan kakek gurunya itu. Luar biasa kan? Orang kalau ilmunya tinggi itu nunduk, Pak, gitu. Tapi kalau otaknya kosong, ya, kita peres otaknya nggak keluar satupun hadis, emang biasanya vokalis dia. Berisik, nyaring, plang plong plang plong plang plong, galak gitu kan. Tapi kalau udah keisi dengan ilmu, itu nunduk, Pak, ngerti. Kenapa? Karena saya tuh termasuk salah satunya gini. Saya sih kalau bicara orang tua, bapak ibu saya tuh NU. Bahkan saya belum lahir pun sudah NU. Karena kakek saya sudah NU, gitu kan. Jadi belum lahir pun udah NU. Untung nama saya nggak dikasih Muhammad NU gitu ya. Tapi ketika saya dulu mulai belajar agama, saya banyak bergaul dengan berbagai macam kelompok, ngaji dengan Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C dan sebagainya. Sampailah saya pada kesimpulan bahwa kunut sholat subuh itu memang bid'ah ternyata. Karena hadisnya tidak sahih, hadisnya doif, hadisnya palsu. Maka sepanjang saya menjadi aktivis dakwah, saya tidak pernah kunut sholat subuh. Bapak saya kunut, ibu saya kunut, saya tidak kunut. Maka bapak saya melarang saya untuk ikut ngaji. Kenapa? Karena meracuni pemikiran anaknya gitu loh. Tapi saya tantang.
Karena yang benar, yang sesuai dengan Rasulullah itu yang tidak kunut, saya bilang. Yang kunut itu bid'ah, saya bilang begitu. Hadisnya tuh dhaif. Gitu. Akhirnya oleh bapak saya diambilin satu kitab. Ini kitab membahas tentang kunut. Di dalamnya ada banyak pendapat. Baca. Saya buka. Yang versi terjemahan ada nggak ya? Dia bilang, belajar bahasa Arab dulu. Biar ngerti bahasa Arab. Biar itu kitab, itu jutaan jumlahnya. Pelajari bahasa Arab itu kuncinya. Belajar ilmu syariah, itu jalannya. Nanti kamu akan ketemu. Gitu. Benar Pak, saya ditantang seperti itu. Marah saya. Tapi juga, iya juga ya. Gitu loh. Iya juga ya. Ketika saya sudah kuliah, saya itu kan nggak pesantren, nggak apa. Saya tuh aktivis rohis di SMA 3. SMP, SMA, kuliah di UGM. Gitu. Tapi ditantang begitu marah juga saya. Panas juga gitu. Iya ya. Masa sih saya nggak bisa bahasa Arab? Akhirnya saya berhenti Pak kuliah. Masuk Lipia. Belajar bahasa Arab. Dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Setiap hari dari Senin sampai Jumat selama 3 tahun gitu. Sampai bisa. Tadinya saya masuk itu Pak, ditolak sama dosennya. Sebab kalau masuk situ kita dites ngomong bahasa Arab. Jadi waktu dites itu tuh 3 orang berewokan semua tuh, Arab semua. Ditanya pertama, Mas muka, gampang, Ahmad Sarawat gitu. Aina taskun? Ana ukhruj anta. Diusir keluar gitu. Terus dalam hati saya mikir, saya ini udah ngebidahin orang, ditanya aina taskun nggak bisa jawab, berarti belepetan banget ilmu saya ya. Nah sejak itulah kemudian saya belajar bahasa Arab dengan benar. Dan 3 tahun belajar bahasa Arab itu akhirnya masuk fakultas syariah. Fakultas syariah di Lipia ini unik Pak. Itu jurusannya perbandingan mazhab. Nah ketika saya masuk situ, yang ngajar tuh profesor doktor semua. Dari Ar, dari Syria, dari mana-mana, dari Saudi, dari Madinah dan sebagainya. Pelajaran yang paling banyak tuh pelajaran fikih. Semuanya pakai kitab bahasa Arab. Gitu kan. Dan yang menarik adalah, yang diajarkan tuh adalah ikhtilaful fuqaha. Jadi soal ujian tuh bunyinya begini, udhkur aqwalal fuqaha fi hadhil mas'alah ma'a dzikril dalil al-adillah wa azwil kalam ila qailihi. Nah, gitu. Sebutkan pendapat-pendapat para ulama dalam masalah ini, sekaligus sebutkan apa dalilnya masing-masing, ya kan? Dengan sebutkan juga kenapa mereka berbeda pendapat, gitu. Pusing-pusing gitu kan. Nah, masuk bab kunut subuh, ternyata saya baru ketemu, loh ini dia nih yang dulu gua ribut-ribut nih sama bokap gua nih, gitu kan. Oh gitu, oh itu dalilnya, oh itu hadisnya. Berarti memang ini luar biasa ilmu ini ya. Dulu saya masih SMA Pak, ya bahasa Arab kagak bisa, ya kan. Ngaji cuman secuil-secuil gitu kan. Kitab itu nggak ngerti, fikih nggak ngerti apa nggak ngerti, ya vokalis udah, ya kan, vokalis gitu, berisik gitu kan. Tapi begitu baca kitab udah tebal-tebal, udah banyak apa segala macam, berarti bapak gua dulu bener juga tuh ya. Nah, gitu. Ini penting kita. Ilmu itu penting untuk kita punya wawasan yang luas. Ya bukan berarti kemudian kita nanti tidak bermazhab, enggak juga. Silakan saja. Antum mazhabnya Syafi'i, jalankan Syafi'inya. Antum mazhabnya Hanafi, silahkan enggak masalah gitu. Tapi kalau ilmu kita luas, begitu kita mentok nggak bisa pakai satu mazhab, kan bisa kita pinjam tuh sebentar mazhab yang lain, karena kita tahu dalilnya. Sebab kalau mazhab Syafi'i ini contohnya Pak ya, sentuhan kulit laki-laki perempuan bukan mahram kan membatalkan wudhu ya. Ya, kalau di Indonesia nggak masalah, tapi kalau di depan Ka'bah musim haji, kita lagi tawaf, itu batal mulu Pak. Kenapa? Karena nempel itu, ya kan? Satu dengan yang lain. Kalau kita kekeh dengan pendapat itu, bisa-bisa kita tawaf nggak habis-habis gitu. Baru juga jalan, ya nempel lagi gitu. Saya Pak pernah tawaf itu ya, saking penuhnya kaki saya nggak ngentuk tanah Pak.
tapi jalan terus gitu ngeng gitu. Sini nenek-nenek, waduh nenek-nenek lagi gitu kan. Gitu. Bahkan ada teman saya, Pak, saking penuhnya tempat tawaf itu, ya, dia ketabrak rombongan dari mana gitu ya. Jatuh dia. Begitu jatuh gubrak langsung gelap. Gitu. Waduh, meninggal dah nih, gitu mikirnya gitu ya. Karena kayak keinjek-injek gitu kan, kakinya keinjek apa. Tapi dia masih dengar suara orang lagi tawaf lagi apa. Tapi gelap gitu. Waduh, buta apa gimana gitu kan. Ternyata dia masih lihat cahaya-cahaya di bawah-bawah gitu. Diangkat, wah, di bawah roknya orang Afrika ternyata. Ini saking penuhnya. Nah, dalam kondisi itu ya kita bisa pinjem, Pak. Ya, bisa tahu, oh, ada juga mazhab yang tidak membatalkan dengan dalilnya dan sebagainya, kita bisa pakai gitu. Saya punya temen itu orang Lombok. Lombok tuh mazhabnya NU lah rata-rata. Ya, sentuhan kulit suami istri batal. Nggak tahu bagaimana nikah dengan orang Bandung, persis kan? Gitu loh. Istrinya itu yakin banget dari kecil diajarin, dicekokin sama bapaknya, laki-laki perempuan sentuhan kulit nggak batal, gitu. Suaminya bilang batal. Nah, suatu ketika nih teman saya malam-malam sholat isya gitu di rumahnya. Habis wudhu ketika dia mau sholat ditowel sama bininya. Iya gitu kan. Terus jangan disentuh, ini batal nanti nih gitu kan. Enggak, sentuhan kulit suami istri itu enggak batal kata istrinya. Enggak, menurut saya batal kata suaminya. Akhirnya suaminya ke kamar mandi lagi, wudhu lagi. Begitu mau Allahu Akbar ditowel lagi sama bininya. Iya gitu kan. Jadi wudhu towel batal, wudhu towel batal, akhirnya nggak jadi sholat, jadi anak gitu akhirnya. Kita tanya jawab ya. Ya ini kalau mau diterusin mau sampai imsak nggak selesai-selesai ya. Saya akan berikan kesempatan pada antum semua untuk kalau ada yang ingin ditanyakan, saya kembalikan pada pimpinan acara. Ya baik, alhamdulillah sudah dipaparkan sedikit membuka materi kita kali ini. Ada baiknya memang banyak sesi tanya jawab. Saya buka pada rekan-rekan semua, para jemaah untuk tanya jawab. Siapa saja? 1, 2, yang awal 3 ya. 3 dulu ya. Kami ini saya persilakan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa bedanya mazhab dengan manhaj? Terus yang kedua, itu kan tadi kan Rasulullah kan sholatnya dari beda-beda, kaki dada, itu apa yang saya berkata ya. Itu kan Rasulullah beda-beda juga melakukannya. Jadi apakah kita sholatnya juga beda-beda juga bisa atau gimana? Yang ketiga terakhir, terkadang itu para ulama sendiri menyampaikan ilmunya bilang kalau pendapat itu misalnya pendapat itu batil, sementara sebenarnya mungkin ada dalilnya gitu. Dan kan itu kan ke bawah terus sampai ke murid-muridnya gitu Pak. Nah itu gimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Saya langsung jawab aja, takut saya lupa nih nanti. Iya, jadi satu aja udah 3 dan saya sudah lupa tuh tadi pertanyaan pertama apa tadi? Oke, begini, ini cuman istilah, tapi yang namanya istilah itu kan jadi kesepakatan. Kalau disebut dengan istilah madhab, umumnya mengacu kepada madhab fikih, ya kan? Tapi kalau manhaj itu artinya sistem, gitu. Para ulama umumnya tidak menggunakan istilah manhaj untuk menamakan ini adalah sebuah sistem fikih. Kalau manhaj itu tidak lazim digunakan. Nah, cuman di zaman sekarang dimunculkan istilah manhaj salaf gitu misalnya. Tapi sebenarnya manhaj salaf itu ya siapa yang masuk dengan salaf? Salaf itu kan masa abad pertama, kedua, ketiga, ya kan? Salaf itu kan masa lalu artinya. Dan manhaj salaf itu ya sebenarnya ya mazhab-mazhab fikih itu sebenarnya aslinya. Karena para ulama fikih yang 4 itu ya, Abu Hanifah itu lahirnya tahun 70 Hijriah sampai 150. Ya, Imam Malik sesudah itu, ya kan, Imam Syafi'i sudah itu, dan Imam Ahmad bin Hambal di tahun 200-an beliau meninggal. Jadi kalau dibilang salaf, ya 4 mazhab itulah sebenarnya salaf
gitu. Nah, tinggal masalahnya begini, apa sih yang dimaksud dengan madhab? Saya agak susah menjelaskannya, tapi saya bikin perumpamaan ya. Gini, antum tahu yang namanya rumus segitiga siku-siku? Segitiga siku-siku ya, yang tegak, yang datar, sama yang diagonal. Itu rumusnya untuk menghitung yang diagonal tuh asal kita tahu yang tegak sama yang datar, yang miring itu bisa kita ketahui. Itu namanya rumus Pitagoras. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Itu rumus Pitagoras. Pitagoras tuh hidupnya bukan zaman sekarang, zaman dulu gitu. Tapi dia bisa membuat rumus itu dan tetap sampai hari ini rumusnya itu bisa digunakan terus. Siapapun orang tidak bisa menafikan yang namanya Pitagoras ketika dia membuat rumus segitiga siku-siku. Madhab itu rumus gitu lah. Jadi para mujtahid di masa lalu itu membuat rumus. Cuman rumus dalam menarik kesimpulan Al-Quran dan Sunnah. Kita sepakat bahwa umat Islam wajib berpegang pada Quran dan Sunnah, gitu kan? Tapi harus ada kaidah dalam mengambil kesimpulan. Nggak boleh orang main towel-towel ayat Quran lalu dia simpulkan sendiri. Untuk kepentingan pribadi itu haram hukumnya. Harus ada kaidahnya, harus ada rumusnya. Kalau enggak, jadi kacau. Saya masih ingat teman saya dulu aktivis partai Amanat Nasional, PAN. Waktu kampanye dia pakai ayat Quran. Dia bilang apa? Kullu man 'alaiha pan, katanya. Semua yang ada di atas dunia itu pan, gitu. Nah, terus dia nggak suka dengan Golkar. Maka ayatnya adalah wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekati pohon ini karena kamu akan menjadi orang zalim. Pakai ayat Quran kan? Berpegang pada Quran kan? Tapi kan ngawur gitu loh. Bukan itu maksudnya, ya kan? Antum tahu kalau kita nelpon orang, pulsa udah tinggal sedikit, biar dia telepon balik, kita apain? Ternyata miss call itu ada di dalam Al-Quran. Famay ya'mal misqala dzarratin. Ini kan ngawur lagi kan? Nah, biar nggak ngawur, itu yang namanya menyimpulkan ayat Quran itu harus ada rumusnya, harus ada kaidahnya. Jadi orang bermazhab itu bukan ngarang, bukan meninggalkan Quran dan Sunnah. Justru mazhab itu adalah sistematika, ya kan? Dia adalah aturan main dalam mengambil kesimpulan yang ada di Quran, yang ada di Sunnah. Sebab kalau nggak ada aturan mainnya, kita jadi kacau nih. Ini contohnya nih, Quran dengan Quran ternyata ayatnya berbeda-beda, bertabrakan satu dengan yang lain. Ada ayat Quran bunyinya, wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Dari buah anggur dan buah kurma, kamu bisa membuat minuman yang memabukkan dan bisa menghasilkan rizki yang baik dari usaha jual beli minuman yang memabukkan itu. Pernah nggak baca ayat itu? Pernah nggak? Itu ada itu, ya. Suratnya saya lupa surat apa ya? An-Nahl, surat 16, ayatnya 67. Ntar di rumah buka Qur'annya, baca terjemahannya. Dari buah anggur dan buah kurma, kamu bisa membuat minuman yang memabukkan dan kamu bisa ambil rezeki yang baik dari penghasilan itu. Coba kita pikir, kok Quran malah ngajarin bikin minuman memabukkan? Kok malah ngajarin bisnis minuman keras gitu loh. Gimana jawabnya? Gimana jawabnya? Gampang, itu kan ayat turunnya di awal-awal pensyariatan. Di masa itu memang khamar masih halal, ya kan? Masih halal, jadi emang nggak masalah. Tapi setelah itu kemudian khamar perlahan-lahan diharamkan walaupun belum seluruhnya. Nah, ayat yang kedua turun tentang khamar, bicaranya wala taqrabus sholata wa antum sukaro. Jangan kamu sholat kalau dalam keadaan
mabuk. Itu diharamkan tapi kalau menjelang sholat. Kalau udah selesai sholat, nggak apa-apa, mabuk lagi. Iya. Kalau sore-sore nih ya, sebagainya tuh ya, sahabat Nabi mau mabok, ntar dulu. Kenapa? Dikit lagi maghrib. Habis maghrib mau mabok, ntar dulu. Dikit lagi isya. Habis isya, nah minumlah sekarang gitu. Kenapa? Subuhnya masih lama, gitu kan? Itu di awal-awal pensyariatan masih begitu. Nah, baru kemudian setelah di Madinah ayatnya turun, ya kan? Ya diharamkanlah ya innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Baru itu diharamkan secara total. Tapi kalau orang nggak ngerti ilmu fikih, nggak ngerti mazhab, nggak ngerti kaidah, dia main pakai aja ayat yang pertama yang udah dihapus dengan ayat yang kedua, yang udah dihapus lagi ayat ketiga, ayat pertama tuh masih dipakai juga. Itu keliru, sesat dan menyesatkan. Maka salah orang mengatakan bahwa kembali pada Quran saja, nggak usah pakai metodologi. Itu salah, keliru, sesat. Karena dia nggak tahu nih ayat turunnya kapan, masih berlaku apa enggak, ya kan? Konteksnya apa? Nah, disitulah penting adanya ilmu syariah. Di situ ada mazhab. Nah, walaupun satu mazhab dengan mazhab yang lain mungkin bisa berbeda-beda metodologinya. Kalau perbedaan metodologinya itu kira-kira kita punya komputer atau handphone lah sekarang nih ya. Handphone yang paling banyak dipakai orang di Indonesia Android, ya kan? Tapi ada juga yang pakai iPhone. Kalau saya, mazhab saya beda. Ini Windows Phone gitu. Tapi saya tidak anti Android karena saya juga punya Android walaupun cuma merek Cina gitu kan. Yang mana aja, dan masing-masing punya kelebihan dan sebagainya. Sebagai pengguna Windows Phone, saya tidak pernah menghina orang yang punya Android. Saya katakan, Android bego, jelek, apa hancur dan sebagainya. Enggak. Karena masing-masing punya keistimewaan. Begitu juga dengan mazhab. Gitu kira-kira seperti itu. Itu pertanyaan pertama udah segitu. Yang kedua tadi apa ya? Yang nanya juga lupa. Nah sebelumnya kita mazhab itu tadi setahu kita ada 4 ya. Yang besar yang eksis sampai hari ini tinggal 4. Saya pernah dengar dari mazhab Ghazali. Oh iya, mazhab tuh banyak, puluhan bahkan ratusan. Tapi yang bisa survive gitu ya dan besar itu ya 4 itu. Nah, gitu. OS itu kan bukan cuma Windows, Linux dan Macintosh aja kan. OS tuh puluhan, ratusan malah. Cuman kita orang awam taunya cuma 3 itu. Bahkan sebagian besar orang taunya OS tuh Windows gitu. Malah banyak orang yang nggak ngerti bedanya Windows dengan hard disk gitu kan. Dia nggak ngerti. Ada pejabat ditanya, Pak, Bapak punya email? Punya sih, dulu saya punya 2. Yang satu udah saya jual, yang satu saya kasih ponakan saya. Enggak Pak, email. Iya email, itu yang satu udah saya jual, yang satu saya kasih ponakan saya. Email Pak, email. Iya email katanya. Itu kan nggak ngerti kan sebenarnya kan. Masyarakat kita tuh awam tuh kayak gitu, ya kan. Jadi mazhab itu banyak ya. Cuma ada yang kemudian sudah mati, sudah punah gitu kan. Ada juga yang tidak ada di Indonesia. Ya, jadi kita taunya mazhab Syafi'i saja. Sementara mazhab Hanafi misalnya itu ada sih di Indonesia berapa gelintir aja, nggak banyak. Yang banyak tuh misalnya di Turki atau di Pakistan. Saya pernah Pak datang ke Turki, sholat di Masjid Sultan Ayyub yang besar di sana itu. Maghrib, biasalah sholat maghrib kan jamaah penuh gitu kan. Imamnya bagus banget bacaannya, koreknya itu. Dia baca surat Al-Fatihah itu terakhir tuh waladdallin. Spontan saya langsung nggak ada yang bilang amin, saya doang sendirian gitu loh. Rupanya dalam mazhab Hanafi itu tidak ada amin sesudah waladdallin gitu loh. Bodoh amin gitu aja saya terasin gitu. Kenapa? Nggak ada yang kenal ini, bodoh amat gitu. Begitu rakaat kedua saya teriak lagi amin gitu. Yang lain pada celingkukan, siapa yang bilang amin tuh? Nah, ini kan karena kita taunya ya cuman sedikit. Yang 4 saja kita nggak banyak beredar di Indonesia. Kalau kita di Mekah, di Saudi Arabia itu mazhabnya Hambali gitu kan. Nanti kalau kita di daerah Libya, Tunis, Maroko, Aljazair itu Maliki. Ya, beda-beda lah. Tapi nggak masalah gitu sebenarnya. Oke, yang kedua tadi apa? Iya, ini kan tadi kan Rasulullah SAW beda-beda. Iya.
Apakah kita harus sholat beda-beda terus gitu ya? Enggak juga, enggak harus. Karena begini, jadi setiap perbuatan Nabi itu memang sunnah ya. Sunnah dalam arti itu sunnahnya Nabi. Tapi kalau kita tarik dalam ruang lingkup hukum, itu nanti ada yang wajib, ya, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh dan sebagainya. Nah, perlu kajian lagi lebih dalam, gitu. Saya kasih contoh gini, Nabi itu kalau makan, ya, kan menggunakan 3 jari. Makan tuh ngopetnya 3 jari, gitu loh. Ngunyahnya 33 kali. Saya tanya, wajib nggak buat kita makan dengan cara Nabi? Yaitu dengan 3 jari dan ngunyah 33 kali. Pakai sendok haram, pakai garpu haram, pakai sumpit haram gitu. Harus pakai 3 jari karena Nabi kalau makan 3 jari. Nah, ini kan Nabi memang mengerjakan itu, tapi tidak otomatis. Ya, tidak otomatis apa yang dikerjakan Nabi jatuhnya jadi wajib. Enggak. Sebab kalau emang diwajibkan, kita rada repot juga. Nabi sih makan daging kambing dikopet 3 jari enak, ya kan? Kurma, roti. Kita bubur ayam. Bubur ayam begini ya, punya 33 kali. Orang yang dimakan udah bubur gitu kan. Nah, itu kan artinya apa? Nanti di situ ilmu fikih akan mengurai mana yang jatuhnya jadi wajib, mana yang jadi sunnah dan seterusnya. Begitu juga ketika Nabi sholatnya beda-beda, itu tidak otomatis semuanya harus dikerjakan. Enggak. Di dalam mazhab fikih nanti akan dijelaskan. Dalam misalnya kalau Syafi'i lebih mengunggulkan yang begini, tapi boleh yang begini boleh gitu. Nah, itu beda-beda nanti gitu. Yang ketiga, soal ulama yang bisa fatwa gitu kan. Oh iya. Jadi gini, memang sih ada juga dari sebagian ulama yang bahasanya rada pedes gitu. Tapi yang pedes-pedes itu sebenarnya kalau saya bandingkan dengan yang bahasanya santun, lebih banyak yang santun gitu. Lebih banyak yang santun. Dalam arti contohnya gini ya. Ketika Al-Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh itu sunnah muakkadah, di sono di Kufah mazhab Hanafi mengatakan itu hukumnya bid'ah. Kan jauh banget tuh antara sunnah dengan bid'ah. Tapi yang menarik, mereka tidak berantem gara-gara urusan kayak gitu. Enggak kemudian sono lu tukang bid'ah aja gitu. Enggak gitu. Umumnya para ulama di masa lalu itu bahasanya santun. Walaupun kita tidak bisa menafikan ada 1-2 ulama yang bahasanya pedes gitu. Nah, karena dia pedes tidak seperti yang lainnya santun, jadi ngetop gitu. Nah, yang ngetop ini akhirnya jadi terkenal kan gitu. Seolah-olah ulama dia doang. Padahal mah enggak. Kalau kayak kita baca kitabnya Ibnu Taimiyah gitu ya, atau muridnya Ibnu Qayyim, memang bahasanya rada-rada pedes gitu. Tapi sebenarnya enggak juga, karena bahasa dan gaya setiap orang itu bisa dilatar belakangi dengan berbagai macam hal. Misalnya Ibnu Taimiyah kenapa bahasanya pedas? Karena dia memang berdebat dengan lawan-lawannya yang sekiranya memang harus dihadapi dengan cara yang seperti itu. Kita kan nggak tahu. Contoh kemarin waktu nonton di TV itu siaran langsung dari MK, ketika saksi dari Papua, kan ngomongnya galak banget itu ya, gitu. Saudara saksi, apakah pada saat itu hadir? Udahlah, nggak usah tanya-tanya saya itu. Buat apa tanya itu, gitu loh. Bayangin saksi bisa ngomelin hakim, gitu kan? Nah, kenapa? Karena latar belakang budaya setiap orang itu kan beda-beda. Nah, boleh jadi ulama yang bahasanya pedas itu mungkin dari Papua dia, atau maksudnya dari negeri-negeri yang memang gaya bahasa ngomongnya itu keras. Udah pakai mikrofon masih teriak gitu kan, kata hakimnya, Pak ini udah pakai mikrofon gak usah teriak lagi Pak gitu. Oh mungkin di kampungnya memang tidak ada mikrofon, atau memang biasanya udah pakai mikrofon keras juga gitu kan. Ya itu masing-masing budayanya. Tapi secara umum para ulama tuh bahasanya biasanya santun, tidak pedas. Kalau ada ya 1-2 lah. Dan biasanya emang rada-rada ngetop kalau emang berbeda kan. Baik, yang lain silakan. Ya, punya kedua tadi sebelah sini. Laki-laki terus yang lain. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kan menurut yang pernah saya baca, menurut Profesor Dr. Quraisyan itu kan
bahwa orang awam itu kan pada dasarnya tidak punya mazhab karena mereka lebih condong mengikuti kepada guru mereka, jadi mazhabnya tergantung gurunya. Nah itu kalau dalam aplikasinya sehari-hari itu, misalkan dalam contoh saya ada beberapa orang yang kenal itu, jadi kayak misalkan dia sholat kadang pakai napi yang di bawah perut, lalu ada kadang dia kalau sholat sunnah sendiri dia pakai maliki sadel ke bawah gitu. Kayak yang dia jadi itu ada perbedaan juga. Jadi terkadang kalau orang yang beda-beda gitu aplikasinya, misalnya sholat subuh ini beda, itu di lain sisi ada yang berpendapat bahwa itu seperti mempermainkan pendapat mazhab, tapi ada juga yang berpendapat bahwa seperti melestarikan gitu. Jadi itu bagaimana kalau untuk orang yang seperti itu, apa misal? Gini. Indonesia ini negara yang rada-rada bebas masuk berbagai macam mazhab dari seluruh dunia. Nah, gitu ya. Khususnya dalam masalah fikih. Tapi kalau dalam masalah qiraat bacaan Quran, rata-rata di Indonesia itu pakai satu mazhab saja. Bacaan Quran kita itu umumnya riwayat Hafiz dari Asim. Cuman itu aja. Yang tidak ada di belakangnya. Ya, kecuali cuma satu nya itu. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Gitu ya. Kalau dalam masalah bacaan Quran, orang Indonesia itu rata-rata satu mazhab. Mazhab bacaan Qurannya Hafiz dari Asim gitu. Tapi kalau dalam masalah fikihnya di Indonesia, walaupun yang mayoritas Syafi'i, tapi masuk dari berbagai macam negara ke Indonesia. Nah, lucunya adalah begini, banyak orang yang udah nggak ketemu lagi dengan sumber mazhab aslinya, entah itu Syafi'i, entah itu Maliki, lu nggak ketemu dengan guru-guru yang aslinya. Nah, karena dia belajar dari orang yang sebenarnya belajar juga, bahkan cucu muridnya yang dapat pelajaran agamanya secuil ya, kalau datang ke tempat pengajian dengernya cuma sedikit. Satu. Yang kedua, di Indonesia guru yang ngajar agama itu trennya hari ini berbalik. Kalau dulu yang ngajar agama itu orang yang belajar satu ilmu mazhab fikih tertentu, misalnya Syafi'i gitu ya, pakai kitab gitu. Kitabnya kitab mazhab Syafi'i, mulai dari yang paling rendah misalnya Fathul Qarib, naik ke kitab Kifayatul Akhyar, nanti naik lagi mungkin Al-Majmu' Syarah Muhadzab dan sebagainya. Itu biasanya adanya di pesantren. Nah, kalau di pesantren itu biasanya mazhabnya sama semua, satu mazhab, karena dari gurunya jalurnya sama. Cuma kebanyakan masyarakat Muslim Indonesia, khususnya yang di perkotaan, itu nggak ketemu tuh belajar fikih yang langsung dari guru aslinya. Biasanya sudah dari buku terjemahan yang bercampur-campur dari mana-mana, sehingga jadi gado-gado, gitu kan? Sehingga ketika dia sholat, ya contohnya kita nih, antum kan tadi barusan sholat isya, saya tanya pakai mazhab apa tuh sholatnya? Nggak tahu, gitu kan? Rata-rata kan nggak tahu Syafi'i apa bukan ya, Maliki atau bukan, atau malah bisa jadi campur-campur gitu kan? Kenapa? Karena kita tuh nggak ketemu dengan sanad aslinya, nggak ketemu gitu kebanyakannya. Kita rata-rata Muslim perkotaan ini belajar agama itu nggak pakai kitab, gitu. Jadi nggak ada rujukannya, gitu. Nah, itu yang terjadi di tengah masyarakat kita. Terus gimana? Apakah itu salah? Ya enggak. Itulah yang dikatakan Pak Quraisy tadi, itu orang awam. Mereka tidak bermazhab dalam arti tidak ketemu dengan sanad rujukan aslinya. Kalau ketemu, nah itu pasti dia bermazhab Syafi'i yang 100% gitu. Nah, buat orang awam ya yang penting ente sholat deh, gitu ya. Yang penting jalanin tuh semua kewajiban, mazhabnya apa dan sebagainya nggak penting, gitu. Kenapa? Karena dia juga nggak belajar juga ilmu mazhab itu. Nah, tapi kalau orang yang belajar agamanya dengan guru yang sesungguhnya, gitu ya, dengan kitab-kitab yang sudah ada kurikulumnya, itu dia ahli dalam mazhab tersebut. Karena semuanya memang detail diajarkan. Nah,
Kalau orang sudah ngerti ilmunya, tahu dalilnya dan sebagainya, dengan belajar itu memang sebaiknya dia jangan keluar dari apa yang sudah dia pelajari. Karena yang dia tahu itu kan, nggak boleh dia tiba-tiba pindah celuk ke sana, pindah celuk ke sini, kecuali dia memang belajar juga mazhab yang lain, gitu. Contoh nih ya, kita kan mazhab baca Quran kita, qiraat kita kan Hafs dan Asim. Kita taunya wadduha, gitu. Tiba-tiba iseng buka YouTube, ada yang baca wadduhe. Terus kita kemana-mana baca wadduhe, padahal kita nggak belajar itu, ya. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh ikut-ikutan begitu. Nah, kecuali kalau kita belajar sama guru qiraat yang memang dia punya sanad ke sono sampai ke Rasulullah dan menjelaskan secara detail, sehingga kalau kita belajar 2 qiraat, satu Hafs, satu lagi apa gitu ya misalnya. Nah, karena kita menguasai qiraat 1, menguasai qiraat 2, bolehlah kita menggunakan dua-duanya dalam beberapa kesempatan, walaupun jangan diudak-udak gitu. Jangan diudak. Ketika baca dengan Hafs dan Asim, ya satu surat itu baca selesai itu. Nanti kalau baca surat yang lain, ya sesuai dengan qiraatnya kan begitu. Nah, dalam mazhab fikih, kalau orang yang belajar fikihnya lewat jalur mazhab itu, dia kuasai mazhab itu, ya dia harus pegang itu. Jangan dia loncat sono loncat sini yang tidak ada rujukannya. Tapi kalau dia belajar juga mazhab yang kedua, kayak kita nih di Lipia, belajarnya 4 mazhab sekaligus gitu. Syafi'i juga, Maliki juga, Hanafi juga, Hambali juga gitu kan. Kita langsung ketemu dengan kitab aslinya, rujukannya. Kalau Syafi'i kita baca Al-Majmu' gitu kan. Kalau Hambali kita baca tulisannya Ibnu Qudamah ya kan, Al-Mughni dan seterusnya itu, kita ketemu langsung dengan kitab aslinya, nggak masalah. Kenapa? Kita tahu ilmunya dan tahu dalilnya dan kita bisa praktekkan gitu. Tapi buat orang yang awam sekali, yang jangankan 4 mazhab, 1 mazhab aja dia nggak ketemu belajarnya, terus dia taunya cuman kalau sholat katanya begini, katanya begitu. Ya kita nggak bisa bilang lu nggak boleh campur aduk mazhab lu gitu. Kita nggak bisa bilang begitu. Kenapa? Karena dia awam banget. Saking awamnya, ya udahlah yang penting yang wajib kerjain ya gitu. Nah, kepada yang awam-awam ini, mereka ini sifatnya hanya udah jalankan saja, tapi jangan sok bikin fatwa. Kenapa? Orang ilmunya juga nggak punya bikin fatwa gitu. Kurang lebih gitu kira-kira. Baik, tadi nanya apa satu? Tadi. Oh iya. Ya. Mic-nya ini tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, yang pertama, apakah kita wajib bermazhab? Sementara kita sendiri kan, kalau saya sendiri nggak bahasa Arab, nggak bisa, nggak pernah belajar tentang fikih, terus tentang sama hadis dan sebagainya. Apakah kita wajib bermazhab? Terus bagaimana caranya kita mengetahui bahwa kita tuh sekarang bermazhab apa gitu? Karena sejujurnya saya dari kecil tuh belajar agama ya dari TPA, dari orang tua aja gitu, dan ikutin apa yang mereka lakukan aja gitu. Sementara waktu mulai agak gede dan bertemu dengan orang yang agak berbeda dalam hal tata cara beribadah, itu langsung kayak bingung dan kok mereka beda ya sama saya gitu. Terus yang kedua, sebenarnya inti dari perbedaan mazhab ini dalam hal apa? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, jadi kalau dikatakan kita apakah wajib bermazhab, sebenarnya nggak wajib-wajib amat sih. Tergantung kitanya levelnya apa. Kalau kita levelnya orang awam, nggak ketemu dengan guru yang memang ahli dalam bidang mazhab tertentu, terus apa mau diwajibin, apa kita jadi dosa? Kan enggak gitu kan, karena kita orang awam gitu. Tapi kalau semuanya awam semua, nggak ada yang punya ilmu, kan jadi kacau juga kan. Nah, oleh karena itu mereka yang punya kemampuan untuk belajar agama, ketemu dengan sanad yang aslinya, ya dengan masing-masing mazhabnya itu, nah dia wajib belajar. Kalau sudah belajar, yang dia tahu mazhabnya adalah itu gitu ya, dia wajib berpegang pada apa yang dia sudah pelajari. Dia nggak boleh pakai mazhab yang lain kalau dia belum mempelajarinya. Jadi intinya di situ. Apakah kita wajib belajar agama? Wajib.
Tapi haruskah sampai kepada titik mempelajari mazhabnya? Ya tergantung kondisinya. Ya kalau kita orang awam dan nggak ada guru yang ngajarin itu, ya apa boleh buat. Yang penting kita kerjakan sesuai dengan informasi yang kita punya. Rupanya guru ngaji yang ada di masjid depan rumah kita itu ngajarin kalau subuh nggak usah pakai kunut. Ya sudahlah, ikutin aja, gitu kan. Tapi jangan sok menyalahkan yang pendapatnya berbeda. Itu poinnya, gitu. Karena apa? Karena yang berbeda itu boleh jadi pinteran dia dari kita, gitu. Boleh jadi dia pakai mazhab dan memang ketemu dengan sanad aslinya. Sehingga ya kalau kita mendebat mereka malah kelihatan bodohnya kita, gitu loh, ya kan? Nah, jadi tidak harus bermazhab sih, ya kan? Tidak harus bermazhab. Ya pokoknya kalau ada yang ngajarin kita, ya kita ikutin aja. Cuma ini yang jadi problematika di tengah masyarakat kita. Kadang-kadang yang tidak punya ilmunya itu juga sok mau ngajar juga, gitu loh. Saya dari awal dulu pengagum Bang Haji Roma Irama. Ya, saya pengagum. Sebagai pendakwah saya kagum. Tapi ketika di TV kemarin beliau tanya jawab di apa gitu ya, masalah hukum-hukum zakat dan sebagainya, saya bilang kayaknya nggak begitu. Kenapa? Saya kuliah 7 tahun tentang hal itu, saya baca kitab aslinya, saya apa dan sebagainya. Yang beliau jawab itu nggak tepat, gitu. Nggak tepat. Kenapa? Karena beliau bukan ahlinya dalam bidang itu. Jadi kalau udah masuk masalah fikih itu, yaitu kira-kira kalau dalam dunia kedokteran, ya dalam dunia kedokteran, yang namanya dokter umum itu beda level dengan dokter spesialis, ya kan? Orang kalau gejala sakit jantung, kayaknya saya jantung tuh gimana gitu ya. Pertama kan datang ke dokter umum periksa, wah saya agak curiga nih dengan jantung bapak, saya rekomendasikan ya ke dokter jantung, kan gitu ya, rumah sakit Darmais gitu, kesono lah. Nah nggak bisa itu dokter umum tiba-tiba, ya udah pak buka bajunya sini saya bedah jantungnya, nggak bisa begitu. Itu kan dokter umum, ya kan, nggak nguasai masalah. Tiba-tiba dokter bukan, ya, kuliah di fakultas kedokteran juga nggak pernah gitu. Dia cuma tetangganya dokter, rumahnya emang jejer gitu. Tiba-tiba bilang jantung Anda bermasalah. Woi, belagu amat loh. Ilmu kagak punya, tiba-tiba sok ngajar gitu, sok ngatur. Itu yang harus kita sayangkan. Maka kita kalau belajar ilmu fikih, ya belajarnya kepada ahli fikih. Mau belajar hadis, belajarnya kepada ahli hadis. Nggak penting dia tuh partainya apa, organisasinya apa, ya kan, sukunya apa, nggak penting. Tapi ilmunya, kan begitu. Saya ini dulu belajar matematika, guru matematika saya kafir karena dia bukan orang Islam, gitu loh. Tapi apakah saya bilang nggak mau, saya nggak mau diajar? Kenapa? Anda kafir, ya kan? Anda pasti masuk neraka. Bagaimana mungkin saya belajar dari orang yang pasti masuk neraka? Yang ntar dulu, yang ilmu yang dipelajari itu apa, gitu kan? Matematika, ya sesuai dengan bidangnya, kan begitu kan? Ya kita serahkan kepada yang memang ahli di bidang itu. Saya pak, kalau naik pesawat terbang nggak pernah tuh tanya, mohon maaf Mbak Pramugari, saya mau tanya tuh pilotnya agamanya Islam nggak tuh dia? Enggak, soalnya kalau dia terbang, dia bukan Islam, nggak pakai baca Bismillahirrahmanirrahim, saya takut takutnya nyungsep gitu. Ada nggak orang kayak gitu? Nggak ada kan? Pilot mau kafir, mau Islam kayak ya nggak apa-apa, terserah. Yang penting dia memang pilot yang sesungguhnya. Masa pilotnya mau kita kasih ganti Pak Haji gitu kan? Bawa sorban, bawa apa masuk ruang pilot? Bismillah, pencet-pencet aja, Bismillah, ya bubar tuh pesawatnya kan gitu. Jadi sesuai dengan keahliannya gitu. Nah kalau kita belajar ilmu-ilmu dalam Islam itu kan banyak cabangnya. Nah masing-masing tuh harus ada PhD-nya di bidang itu gitu. Nah kalau kita belajar ya ke sana gitu. Bukan fanatisme kelompok yang kita uber-uber. Saya punya guru qiraat. Saya belajar qiraat itu yang qiraah sab'ah itu. Guru saya tuh seorang jamaah tabligh gitu. Orang Pakistan asli yang tinggal di Indonesia dan sering jadi imam di masjid apa itu kebon jeruk, nah gitu. Nggak masalah mau tabligh kayak mau apa kayak, yang penting memang dia punya sanad,
saya dapat sanad qiraat itu dari beliau. It's okay, nggak masalah. Yang penting tuh itunya gitu. Memang kepakaran dalam bidang cabang ilmu tersebut, itu poinnya. Tadi pertanyaan keduanya apa tadi? Lupa juga ya. Iya, orang awam ya, kita kan awam nih, nggak ketemu dengan sanad ilmunya dan sebagainya. Contoh baca Quran deh. Saya antum baca Quran pakai qiraat apa? Kan nggak ada yang bisa jawab kan? Gitu. Qiraat, emang qiraat apaan sih? Nah, kan bisa nanya gitu kan? Nah, orang Indonesia yang nggak belajar ilmu qiraat, ya sudahlah baca Quran karena Quran itu wajib ya, minimal baca Fatihah bener gitu kan? Ya itu udah lumayan daripada yang sama sekali nggak belajar ya kan? Nggak bisa baca Quran, ketika dia baca belang bentong nggak karu-karuan ya kan. Nah yang begitu tahu diri, jangan jadi imam ya. Ini udah bacaan nggak karu-karuan, mana huruf fa dengan huruf pa itu nggak bisa bedain. Pa ija, parogeta, pangsob gitu kok jadi imam, mundur gitu loh, karena dia nggak belajar dengan benar kan. Saya nih orang Jawa ya, di kampungnya ibu saya itu yang namanya baca Quran antara ain dengan ngain itu udah nggak ada bedanya. Ha dengan kho nggak ada bedanya. Jadi kalau imam di masjid kampung saya itu mimpin imam gitu ya, mimpin sholat, saya kadang-kadang suka sakit juga nih kuping gitu kan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya saya bilang bukan ngalamin Pak Haji gitu kan. Alamin, iya ngalamin gitu, bukan ngalamin. Udah diomelin masih gitu juga. Akhirnya dia sesenggukan gitu kan. Saya minta maaf, nggak usah maaf saya bilang. Minta maaf maksudnya. Ini kan susah Pak ya. Apalagi orang Betawi, orang Sunda itu zai, zal itu kan nggak bisa bedain itu kan. Nah, jadi J semua, ijajul jilatil ardu jil jalaha gitu jadi imam, pulang aja kita gitu. Nah yang penting tuh belajar dulu gitu, belajar. Nanti kalau emang udah bagus, udah tahsin, masuk. Nah, kita punya sanad qiraat kita itu, ya kan ada qiraah sab'ah, ada qiraah asyrah dan seterusnya. Wajib tuh kalau kita sudah sampai ke tingkat itu kita pelajari lebih dalam. Tapi buat kita yang awam karena belum nyampe ke situ, udah yang penting sholat sah gitu aja dulu dah ya. Syukur-syukur kalau ada waktu belajar yang bener. Yang kedua catatan yang penting, udah tahu awam, jangan sok gitu aja gitu. Udah awam sok lagi. Baik, mungkin lanjut ini Ustaz, ada tiba pertanyaan. Mungkin karena waktunya agak mepet, saya singkat pertanyaan Ustaz. Ini berkaitan juga mengenai fikih minoritas Ustaz. Maksudnya apakah memang ada perbedaan? Kalau kita kan mayoritas alhamdulillah muslim gitu. Nah bagaimana, apakah memang ada sesuatu hal yang berbeda saat kita di negeri minoritas? Salah satu contoh kasus sih sebenarnya ini untuk masalah makanan misalkan. Ini ceritanya yang penanya ini temannya sedang kuliah di Amerika, di wilayahnya itu tidak ada makanan halal dan tradisi yang dekat lah gitu. Yang paling dekat itu jauh sekali. Nah itu bagaimana kondisinya seperti itu? Apakah sama sekali akhirnya tidak makan daging, ayam atau sapi dan sebagainya, atau memang ada bentuk-bentuk lainnya? Gitu ya. Saya masih ingat setahunan yang lalu saya duduk di meja ini juga. Sandingan dengan Bapak Anton Apriono. Beliau kan mantan Menteri Pertanian ya kalau nggak salah gitu. Kita waktu itu diskusi cukup asik juga waktu itu. Jadi gini, sebenarnya ya semangatnya umat Islam Indonesia itu patut kita acungi jempol dalam masalah jangan sampai makan makanan yang haram. Ya, khususnya dalam masalah daging sembelihan. Itu kita harus acungi jempol. Tapi yang juga harus diiringi adalah kapasitas pemahaman syariahnya. Asal tahu aja, dalam mazhab Syafi'i syarat menyembelih hewan itu tidak perlu baca bismillah. Ya. Mazhab Syafi'i itu tidak mewajibkan baca bismillah itu sunnah. Gitu. Yang mewajibkan itu justru Hanafi, Maliki gitu. Yang lain-lain dalam mazhab Syafi'i bacaan basmalah itu hukumnya sunnah. Itu kalau kita belajar kita jadi tahu. Oh, sunnah ya? Emang ada dalilnya? Ada. Nih, saya kasih tahu nih. Suatu hari di meja makan Rasulullah dihidangkan hewan yang sudah siap dimakan gitu.
Ketika mau dimakan ada sahabat bilang, ya Rasul sebentar, ini yang bawa, yang masak, yang motong ini, saya nggak yakin dia baca bismillah apa enggak. Kata Nabi, ya sudah kalau gitu kalian baca bismillah, makan. Sahabat Nabi bilang, saya nggak yakin dia baca bismillah apa enggak. Artinya ragu-ragu kan. Ini kalau pakai logika orang Indonesia berarti haram tuh. Kenapa? Nggak yakin baca bismillah. Ternyata Rasulullah bilang, samillaha wa kulu. Kalian makan saja, baca bismillah sebelumnya. Wassalam, kan gitu. Itu yang dipakai oleh mazhab Syafi'i sesungguhnya. Nah, terus kenapa kita jadi ribut-ribut? Wah, sembelihannya tidak halal, tidak baca bismillah. Itu mazhab yang lain. Mazhab Syafi'i malah boleh, gitu. Yang kedua, nih dalilnya. Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 5. Itu kalau bisa masing-masing buka ya. Bunyinya begini. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Sembelihan ahli kitab Yahudi, Nasrani, hillul lakum, halal bagi kalian. Wa ta'amukum, dan sembelihanmu halal juga buat mereka. Itu Al-Quran. Oleh karena itu Rasulullah, ya, kalau kambing ini disembelih orang Yahudi dimakan, yang nyembelih orang Nasrani dimakan karena ahli kitab. Saya tanya, Yahudi Nasrani kalau nyembelih baca basmalah enggak? Enggak. Tapi dimakan oleh Rasulullah. Gitu loh. Nah, ini kan sebenarnya sederhana masalahnya. Kurang ilmu, gitu loh. Ada, justru mazhab Syafi'i itu malah membolehkan. Nggak masalah. Jadi kalau kita di Amerika, saya tanya, Amerika itu agamanya apa? Kristen. Ya mereka ahli kitab. Sembelihannya malah halal sebenarnya. Yang susah kalau kita di Korea, ya, di Jepang. Karena mereka agamanya tahu apaan itu. Yang jelas bukan Kristen, bukan Yahudi, gitu kan? Kalau kita ada di Palestina, di tengah Israel gitu, malah boleh. Kenapa? Karena mereka Yahudi, gitu kan? Ya walaupun ini adalah mazhab Syafi'i, mungkin nanti di mazhab yang lain agak berbeda. Tapi pertanyaannya kan tadi gini, kalau kita di Indonesia, ya udahlah kita jangan makan sembelihannya orang Yahudi, orang Nasrani, orang Islam juga banyak kok, gitu ya. Tapi ketika kita ada di negeri yang minoritas Muslim, ya kan, di Jepang itu ya, kemarin ibu-ibu ketika saya ke sana nanya, Ustadz, kita ini nggak pernah makan daging di sini katanya. Kenapa? Yang nyembelih orang kafir semua. Gitu. Tapi ada satu ustadz yang datang katanya membolehkan beli aja daging impor dari Australia, dari Belanda. Kenapa? Karena orang Australia, orang Belanda itu Nasrani, Kristen, ahli kitab. Jadi sembelihan mereka boleh. Mereka tanya ke saya, boleh nggak Ustadz? Iya boleh, memang begitu bunyi ayatnya. Setidaknya itulah menurut mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain tidak menyetujui, ya itu kita hormati saja pandangan itu. Tapi di dalam mazhab Syafi'inya, bacaan basmalah itu sunnah, bukan wajib, bukan syarat gitu. Oh iya, kalau ditembak pastilah jadi bangkai, ditembak, digecek palanya, dipelintir, dicekek, dibanting, ditusuk gitu ya nggak boleh. Iya. Saya menghargai antum, harus hati-hati kan? Iya, memang kita harus hati-hati gitu. Makanya di berbagai negeri minoritas Islam itu tetap saja umat Islamnya pecah-pecah juga antara yang membolehkan dengan yang tidak membolehkan. Yang tidak membolehkan seperti yang antum bilang tadi, kan kita nggak tahu cara membunuhnya. Nah gitu kan? Oke lah nggak baca bismillah, tapi kan membunuhnya kita nggak tahu. Apalagi di YouTube beredar, wah ini sapinya langsung digiling masih hidup-hidup, nah gitu kan dan sebagainya. Ya silahkan saja. Cuma saya secara pribadi memberikan jalan keluar. Ya kalau kita mau hati-hati bagus, itu namanya warok, gitu kan? Warok itu kan hati-hati. Tapi kalau kita bicara hukum tuh nggak bisa pakai istilahnya asumsi. Hukum tuh harus fakta, gitu kan? Fakta. Sekarang ini faktanya adalah daging sapi, ya kan? Yang umumnya orang melakukannya dengan cara disembelih. Sebab kalau dengan cara digebuk misalnya, atau dipelintir, atau dicekek, atau diapain, itu secara
ilmu perdagingan itu nggak bener daging sapinya itu. Karena yang paling bener itu menurut para jagal itu, yang paling bener itu ya disembelih gitu loh. Walaupun mungkin nyembelihnya pakai mesin nggak masalah. Karena apalagi misalnya dikasih gas dulu dibius gitu ya, itu juga nggak masalah karena tidak menyakiti gas itu. Kan gas itu bikin sapinya jadi jadi fly ya, jadi stone gitu kan. Wah gitu kan. Terus dipotong pakai mesin karena dia kan udah ada itunya kan, baris gitu, maju satu-satu, potong. Itu nggak masalah mesin itu karena dia alat juga pada dasarnya. Nah yang nggak boleh nih sapi gitu ya, terus kemudian palanya kita gebuk pakai besi beton, jeber gitu kan. Nah itu yang nggak boleh. Atau kita tusuk dari belakang, jos gitu atau. Nah, tapi lazimnya rumah potong hewan di seluruh dunia itu lazimnya adalah yang menggunakan sistem penyembelihan, lazimnya. Tapi kalau kita mau curiga dan mau hati-hati ya silahkan saja. Cuman saya sih menganjurkan jangan terlalu banyak curiga dulu. Sebab begini, syariat Islam itu, hukum Islam itu tidak akan menghukum pada sesuatu yang kita tidak ketahui. Gitu. Ini contoh ya, ketika Allah mengharamkan pohon yang di surga itu, ya kan? Allah bilangnya begini kepada Adam, Hawa, jangan kamu makan, dekati pohon ini, hadhis syajarah. Adam lihat tuh pohonnya, oh ini nggak boleh ya, ini nggak boleh. Jadi yang dilarang oleh Allah tuh jelas. Kalau sampai Adam kemudian memakannya, wajar dia dihukum, ya kan? Itu sistem larangan Allah tuh begitu. Allah tuh tidak bikin yang haram tuh yang tersembunyi. Adam, hati-hati, di surga banyak jebakan. Kamu nggak boleh makan sembarangan, siapa tahu itu haram. Nggak ada firman Allah tuh yang sifatnya siapa tahu, itu nggak ada. Gitu loh. Kalau dibilang haram tegas, ini. Nah, terus kalau kita ternyata zahirnya nggak ada kok larangannya. Nah, terus kita jadi parno gitu ya, paranoid. Jangan-jangan itu haram, jangan-jangan itu haram. Kalau semua itu kita hidup dengan cara jangan-jangan di karpet yang kita dudukin ini tadi ada tai ayam di sini loh. Mana nggak ada dalam ukuran molekuler. Iya susah kan kita hidup kalau begitu caranya. Semua serba jangan-jangan gitu kan. Nah ini yang harusnya nggak boleh kita lakukan. Tapi ya kalau ada orang mau warok bisa juga. Saya punya saudara sepupu, waroknya luar biasa. Hati-hati. Dia punya sejadah buat sholat. Dia gelar sejadah, tiba-tiba handphonenya bunyi. Sejadahnya dilewatin sama istrinya, diinjek, terus jalan gitu ya. Itu sejadah langsung masukin bak cucian. Kenapa? Saya nggak yakin kakinya istri saya itu tidak ada najisnya. Periksain, nggak ada najis. Tapi saya nggak yakin, mungkin secara molekuler dia tuh ada najisnya. Ini kan susah orang kalau kayak gini hidupnya kan. Dikit-dikit najis, sedikit-sedikit najis. Najis kok cuma sedikit. Gitu kan. Padahal dalam syariat Islam, ini saya kasih contoh ya. Urusan najis nih. Orang Indonesia itu kan paling fanatik dengan najis. Dikit-dikit najis gitu kan. Istrinya Rasulullah siapa? Bukan. Satu lagi. Ummu Salamah. Nah, Ummu Salamah ini lebih cantik dari Aisyah. Ya, bajunya pun juga lebih modern dari Aisyah. Ummu Salamah tuh tinggi, besar, putih. Bajunya tuh menjuntai sampai ke tanah, keseret-seret di tanah. Jadi kalau dia jalan di Madinah itu, ya bajunya gangsrut tanah gitu lah. Nah, terus kan jalan-jalan di kota Madinah itu kan sering dilewatin kuda, onta, macam-macam ya. Itu kan suka kena kotoran itu kan. Ada salah seorang sahabat bilang, "Ya Rasulullah, ibunda mukminin kita bajunya geser-geser tanah itu. Apa enggak najis?" Apa jawab Nabi? Enggak najis. Kenapa? Kalaupun dia kena kotoran, kena najis, setelah itu dia jalan lagi, kena tanah lagi kan, maka tanah yang berikutnya itu sudah mensucikan najis yang kemungkinan ada. Hebat kan? Itu Rasulullah. Pernah juga Rasulullah lagi sholat, tiba-tiba Jibril turun dalam sholat itu, lalu Nabi kemudian melepas sendalnya. Jadi Nabi itu sholat memang pakai sendal.
Nah, karena imamnya mencopot sendal, makmumnya semua pada copot sendal. Begitu selesai kata Nabi, kalian kenapa pada copot sendal? Ya imamnya copot sendal, ya kita copot sendal. Kirain rukun sholat kali gitu ya. Ternyata Jibril itu turun ngasih tahu bahwa di bawah sendalnya Nabi itu ada najisnya. Terus dilepas sama Nabi, ya sudah. Setelah itu kata Nabi, kalian besok-besok kalau pada mau masuk ke masjid, mau sholat, keset-kesetkan dulu sendalnya di luar. Setelah itu silahkan sendalnya dipakai dan sholat pakai sendal. Ini catatan, di masa Rasulullah Masjid Nabawi tidak pakai karpet, Pak. Itu tanah. Jadi orang pada masuk ke dalam pakai sendal, pakai sepatu. Kalau kita nih orang Indonesia yang bermadzhab Syafi'i yang parno dengan najis, jangan-jangan itu ada najisnya. Pasti begitu kan bilang. Tapi kata Nabi enggak, keset-kesetin aja di luar dan kemudian masuk dengan sholat pakai sendal. Jadi sholatnya para sahabat itu di Masjid Nabawi pakai sendal, pakai sepatu. Alhamdulillah belum pernah ada hadis menceritakan ada sahabat kehilangan sendal. Belum pernah. Yang kehilangan sendal itu kita, Pak. Karena sendal kita taruh di luar gitu kan. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya syariat Islam tuh kalau kita telusuri lebih dalam itu luas gitu. Cuman karena kita taunya itu doang, akhirnya ya kita terperangkap dengan pemahaman yang seperti itu. Nggak apa-apa, harus kita hormati. Namanya juga kita saling menghormati antar mazhab. Tapi saya ingin memberitahu bahwa sebenarnya ada yang memudahkan dan membolehkan. Walaupun ya terserah mau pilih yang mana, silakan aja gitu. Nggak mau makan daging itu juga nggak apa-apa kok. Saya nggak pernah tuh makan di yang kayak restoran-restoran yang yang mahal-mahal itu, karena emang mahal, saya nggak kuat. Ada lagi? Sudah ya, cukup. Ya, mohon maaf, mungkin nanti bisa tanya personal kali ya habis acara ini. Baik, alhamdulillah tadi memang pembahasannya sangat menarik sekali dan memang mungkin intinya ya karena waktu juga sangat terbatas, saya ambil memang kita ini sangat-sangat perlu sekali untuk belajar. Satu dari segi membenarkan ibadah kita juga, terus yang kedua juga untuk melatih tadi ya melihat perbedaan-perbedaan tadi, memahami perbedaan dan juga jangan sampai kita terbagi kepada tadi pertama Ustaz sebutkan ada yang nama perbedaan pendapat, ada yang nama perpecahan. Perbedaan pendapat itu dibolehkan, tapi perpecahan itu tidak dibolehkan sama sekali. Baik, itu saja. Terima kasih atas atensi para jamaah semuanya. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sedikit sebelum tutup dengan salam, Ustaz mungkin bisa dihubungi di mana kalau ada pertanyaan dari para jemaah? Sebenarnya saya punya HP, cuman kalau pada nelpon ke sini saya bingung juga jawabnya ya. Saya lebih menyarankan pertanyaan dikirim ke situs kita saja, karena nanti pertanyaan kan jadi terdata, ada database-nya, rumahfikih.com. Rumah fikih nyambung, nggak pakai das, nggak pakai strip. Fikih itu fiqih.com. rumahfikih.com. Nah, sebenarnya kalau mau kirim pertanyaan, saya sarankan baca-baca dulu karena di situ ada 2000 lebih tanya jawab terkait dengan masalah-masalah syariah, fikih dan sebagainya. Silakan di searching di situ. Kalau emang nggak ada, baru kirim pertanyaan. Nanti insya Allah yang ngantri juga sih, sebab yang terjawab 2000, yang masih ngantri 4000 gitu ya. Tapi ya kalaupun mendadak harus nanya ke saya, ya saya kasihlah bocorannya ini 0856 9446 1792. WhatsApp lah ya ke nomor itu gitu ya. Kalau WhatsApp kan gratis. Tapi jangan kirim iklan ya. Kasih nomor iklan. Kemarin saya kan membahas di website saya tentang ketentuan cara menyembelih akikah yang benar, cara menghitung hari ke-7 itu gimana. Komen-komennya sedia kambing akikah gitu kan. Ini mah ribet aja. Memanfaatkan kesempatan gitu. Baik, cukup. Ya baik, alhamdulillah tadi sudah kita tutup dengan doa dan doa kafaratul majelis.
majelis. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran para jemaah semuanya. Silakan ditunggu, insya Allah minggu depan akan ada lagi majelis ilmu Indonesia di Al-Qur'an Masisya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.